Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 290205511, Prodi Akuntansi, dosen Bapak Maryanto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan pengukuran pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian BKP atau barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikarenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang kena pajak terdiri dari yang pertama, barang yang berwujud misalnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan, dan lain-lain. Kedua, barang yang tidak berwujud misalnya hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, minyak mentah, gas bumi, bukan LPG, panas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan biji bauksit. Kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Hal ini dikarenakan apabila barang dikenakan PPN akan menambah beban hidup masyarakat barang tersebut, yakni garam beriodium maupun tidak beriodium, beras, jagung, gabah. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang dikonsumsi di tempat atau tidak, dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Hal ini dikarenakan nilai nominal dan nilai fisiknya berbeda, apalagi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Emas perhiasan tetap dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyerahan barang yang termasuk kena pajak. Yang pertama, penyerahan atau barang kena pajak karena suatu perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Barang kena pajak bersifat strategis. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibedakan dari pengenaan pajak pertambahan nilai antara lain. Yang pertama, barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terurai tidak termasuk suku cadang. Yang kedua, makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan. Yang ketiga, barang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dipetik, diambil, atau disadap oleh petani atau kelompok petani. Yang keempat, bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Yang kelima, bahan baku perak dalam bentuk butiran dan atau dalam bentuk batangan. Pengecualian penyerahan BKP. Undang-Undang PPN juga mengatur apa saja yang tidak termasuk dalam penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN, yaitu yang pertama, penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang.
Dalam hal PKP tersebut memperoleh izin memusatkan tempat pajak terutang. Keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah BPKP. Yang kelima, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pengertian penyerahan jasa kena pajak. Selain itu, dalam membahas pengenaan PPN atas jasa kena pajak atau JKP, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian jasa. Definisi jasa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak sedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Selanjutnya, pasal 4C ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN menuntut bahwa konsumsi atau penyerahan jasa yang dapat dikenakan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean atau oleh pengusaha. Pengecualian JKP, jasa kena pajak. Jasa yang tidak dikenakan PPN ini memiliki pertimbangan berdasarkan ekonomi, sosial, dan budaya, sebab beberapa jasa pemanfaatannya dapat menyangkut hidup orang banyak. Berdasarkan undang-undang, jasa yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengirim surat dengan perangko, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Pengertian PKP, pengusaha kena pajak. PKP atau pengusaha kena pajak adalah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak, atau BKP yang menyerahkan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Sebelum mendapat pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak, seorang pengusaha atau wajib pajak badan harus memenuhi syarat pengajuan PKP dan lolos dari survei yang dilakukan KPP atau KP2KP. Syarat pengajuan PKP. Untuk mendapat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha harus memenuhi syarat yang pertama, memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar, tidak termasuk pengusaha dengan pendapatan bruto kurang lebih 4,8 miliar. Kecuali pengusaha tersebut memiliki dikukuhkan dari pengusaha kena pajak. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. Yang ketiga, melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Siapa pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP? Pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud diwajibkan. Yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, penyetoran PPN yang harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Keempat, melaporkan pemungutan, penyerahan, dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. SPT masa PPN. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.